Sepanjang bulan Juni ini kita bicara tentang keluarga yang berfokus kepada Kristus. Karena itu di dalam ibadah pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul keluarga yang sehat. Satu kali ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar, saudara. Dan rupanya pertengkaran ini juga didengar oleh teman si suami yang adalah teman kantornya. Lalu ketika si suami ini sedang kerja, temannya bilang, "Saya dengar kamu bertengkar lagi ya sama bini lu?" "Iya." "Kali ini siapa yang menang?" katanya. "Oh, kali ini istri saya sampai merangkak-rangkak mendekati saya." "Oh ya, hebat banget kamu sampai istri kamu bisa merangkak-rangkak." "Ngomong apa dia? Minta maaf?" Dia bilang, "Bukan." Dia bilang, "Ayo kalau kamu berani keluar dari kolong ranjang, jangan sembunyi di dalam." Rupanya istrinya terlalu perkasa sehingga suaminya sembunyi di kolong ranjang, saudara-saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keluarga-keluarga yang ditandai dengan bermacam-macam masalah. Suami diktator, istri gladiator. Akibatnya rumah tangga sepertinya mau pecah. Saya percaya bukan rumah tangga semacam itu yang kita harapkan. Kita ingin mempunyai keluarga yang sehat, baik di hadapan manusia tapi terutama berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita mempunyai keluarga yang sehat? Ketika Yesus menyampaikan doa Bapa kami yang perlu kita lakukan dari hari ke hari, ternyata saya melihat ada beberapa prinsip yang bila diterapkan pada keluarga, itu juga akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Karenanya mari kita membaca Matius 6 ayat 9 sampai 13 yang berbunyi demikian. Saudara bisa baca bersama, saya rasa saudara juga sudah hafal ayat ini. Matius 6 ayat 9 sampai 13 dikatakan, "Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Bagaimana supaya kita punya keluarga yang sehat? Yang pertama, ciri keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang memuliakan Allah. Ayat 9 tadi berkata, "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Dalam terjemahan lama dikatakan, "Dipermuliakanlah namamu." Jadi keluarga yang Tuhan kehendaki adalah keluarga yang suka mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, untuk mempermuliakan nama Tuhan, kita semua harus menjadi anak Allah yang menyeru Dia sebagai Bapa. Caranya bagaimana? Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dalam hidup kita. Karena Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Gus Dur pernah bilang begini, yang paling dekat sama Tuhan itu orang Kristen katanya. Karena kalau yang Islam doanya pakai corong karena Allahnya jauh. Kalau orang Hindu panggilnya Om gitu ya. Tapi kalau orang Kristen kan panggilnya Bapak. Kalau orang Betawi bilang Babe, Babe gue yang ada di surga. Kira-kira seperti itu. Ini menunjukkan kedekatan antara kita yang diangkat, diadopsi menjadi anak Allah untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi pastikan seluruh keluarga saudara menjadi anak Allah. Bukan cuma jadi tetangganya anak Allah. Karena anak Allah akan diselamatkan, tapi tetangganya anak Allah tidak akan diselamatkan. Saudara, makanya kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ada yang bilang keluarga saya keluarga Pancasila. Ada yang agamanya Kristen, ada anak yang agamanya Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Konghucu katanya.
Saudara-saudara, tentu kita harus menghargai semua kepercayaan yang ada. Tapi dalam keluarga kita, kita harus menekankan Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Apakah kita rela anggota keluarga kita ada yang binasa karena tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, biar hatimu tidak pernah tenang, selalu gelisah, sampai seluruh keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Bapa kami yang di sorga. Kalau kita adalah anak, kita juga harus menjalin keintiman dengan Bapa Sorgawi lewat doa. Makanya kita perlu mendoakan anak-anak kita, mendoakan keluarga kita, dan mengajar mereka untuk berdoa. Saudara-saudara, di dalam doa kita menjalin keakraban, keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita bukan hanya tahu Tuhan secara teori, tapi mengenal Dia secara pribadi. Saya yakin bahwa kita semua tahu bahwa Bapak Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Tetapi mungkin kita tidak mengenal Dia, apalagi mengenal seperti istrinya, Ibu Iriana, mengenal suaminya. Nah, Alkitab berkata, pada akhir zaman akan ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Apa-apa pakai nama Tuhan. Tetapi ternyata mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai Tuhan tidak kenal kita. Kenapa Tuhan tidak mengenal kita? Kita tidak ada di dalam Kristus. Kita tidak sungguh percaya. Tapi kalau kita mengenal Dia di dalam Kristus, pengenalan itu makin hari harus bertumbuh menjadi kecintaan yang lebih dalam. Masuklah senantiasa tiap hari dalam hadirat Tuhan. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris berkata, nearness is likeness. Atau closeness is likeness. Semakin kita dekat, semakin kita serupa dengan apa yang kita dekati. Hidup kita, karakter kita seringkali tidak sempurna. Tapi masuk selalu dalam hadirat Tuhan. Dalam doa, dalam pembacaan firman. Karakter Kristus makin lama makin akan tumbuh nyata dalam hidup kita. Cucu saya yang pertama, Benayah, sejak usia 3 tahun lebih, tiap hari dia baca Alkitab. Bahasa Inggris, saudara-saudara. Ya, Alkitab bergambar bahasa Inggris. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan otak yang cemerlang. Jadi usia 3 tahun lebih dia sudah bisa baca bahasa Inggris. Dan yang dia lakukan tiap hari adalah baca Alkitab. Dan kemudian oleh orang tuanya diajarin bikin jurnal. Artinya setelah baca Alkitab bergambar itu untuk anak-anak, maka dia menulis dalam buku apa yang hari ini dia baca. Misalnya Adam tidak taat kepada Tuhan sehingga berdosa. Ya, dia tulis dalam bahasa Inggris, saudara sekalian. Dan saya percaya ini adalah sesuatu latihan yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sehingga mereka menjalin keintiman dengan Tuhan. Saya punya seorang rekan hamba Tuhan yang dari sejak kecil anaknya disuruh baca minimal 1 pasal dari Alkitab. Dan tiap hari anaknya itu harus mengambil 3 poin utama berkat rohani apa dari pasal tersebut yang harus dia catat. Papanya secara berkala memeriksa hal tersebut. Jadi kalau misalnya dia baca Yohanes pasal 1, 3 berkat rohani yang kamu baca dalam pembacaan Alkitab hari ini apa? 1, 2, 3. Besok Yohanes 2, 1, 2, 3. Saudara-saudara, satu kali anaknya ngomel, rewel, dan dia bilang, waduh susah banget. Tiap hari papa suruh saya baca Alkitab. Kalau baca aja sih masih lumayan lah, gak apa-apa. Ini disuruh 3 poin penting. Dan tiap hari dia lakukan, masih dari sejak kecil. Sekarang sudah
remaja, sudah pemuda, saudara sekalian. Saudara tahu sekarang anak itu menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Karena apa? Keintiman dengan Tuhan merupakan disiplin yang harus dibiasakan oleh orang tua sehingga akhirnya mereka tumbuh secara rohani. Penginjil terbesar abad 20, Dr. Billy Graham pernah ditanya orang, bagaimana supaya kita kuat secara rohani di dalam Tuhan? Ada 3 kuncinya. Yang pertama, read the Bible, bacalah Alkitab. Yang kedua, read the Bible, bacalah Alkitab. Yang ketiga, read the Bible, bacalah Alkitab. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya dorong saudara tiap hari baca Alkitab. Dan saya perlu beritahu bahwa sekarang Lembaga Alkitab Indonesia telah membuat sebuah terjemahan edisi kedua. Jadi Alkitab yang biasa kita punya, kita bawa digital, itu terjemahan baru edisi 1. Kapan dikeluarkan? Tahun 1974. Sudah sekian puluh tahun yang lampau. Sehingga ada banyak bahasa-bahasa, istilah-istilah yang sudah tidak terlalu familiar. Bahasanya udah mulai ketinggalan zaman. Sehingga ini diterjemahkan lagi di dalam bahasa dalam bahasa masa kini yang akurat dengan teks aslinya. Ini bukan Alkitab yang baru, Alkitab selalu sama, saudara. Tapi terjemahan bahasa Indonesianya. Saya menganjurkan kita bisa membeli ini dan membacanya, karena dalam waktu yang akan datang, yang kita akan pakai bukan Alkitab kita sekarang, versi yang sekarang, tapi Alkitab yang ini, terjemahan baru yang kedua. Saya harap saudara bisa memiliki. Di toko buku di bawah juga sudah disiapkan cukup banyak. Kalau masih kurang nanti kita pesan lagi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk orang-orang tua saya anjurkan saudara mengunggah aplikasi namanya Alkitab Suara. Itu bisa ada di Spotify dan saudara bisa klik Alkitab Suara. Itu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dibacakan, saudara-saudara. Kan enak banget ya. Bagi yang orang tua yang matanya sudah kabur atau yang sakit, dekatkan ke speaker yang ada. Biar firman Tuhan, misalnya dari Mazmur, Fasa 23, 24, 25. Terus itu membuat kerohanian kita menjadi kuat. Kita bersyukur buat teknologi. Gunakan itu saudara. Bukan hanya untuk main games, nonton film, tapi juga untuk membangun kerohanian kita. Bukan hanya lagu-lagu rohani, tetapi Alkitab Suara juga sudah ada di sana. Nah, kita berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah atau dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bagaimana supaya kita tahu kehendak Tuhan, sehingga dia menjadi raja dalam hidup kita, waktu kita baca Alkitab setiap hari. Makanya saudara, Alkitab ini adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah buku petunjuk yang harus kita ikuti. Kalau saudara beli motor, lalu saudara coba starter, nyalakan, gak nyala, baca buku petunjuknya. Ternyata harus diisi bensin dulu. Oh pantesan, kita belum isi bensin gak nyala. Begitu kita taati buku manualnya, maka bensinnya sudah diisikan, motornya akan bisa jalan. Saudara tahu beli kompor dapat buku manual, beli motor dapat buku manual. Masa waktu Tuhan menciptakan kita dia tidak memberikan buku manual untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan, masuk sorga, diberkati dan beruntung di dunia ini. Dan inilah buku manualnya, baca firman setiap hari. Saudara boleh baca Jawa Pos, Jakarta Pos, tapi Alkitab adalah surga pos yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga iman kita makin kuat di dalam Dia. Saya dorong saudara setiap pagi, mulai hari, menjalin keintiman dengan Tuhan. Berdoa, membaca firman, mendengarkan firman. Saudara tahu bahwa di YouTube gereja kita, GBI Battle, setiap hari itu ada doa pagi.
Jam 5 sampai setengah 6, kalau hari Sabtu jam 6 sampai jam 7. Dan itu ada firman Tuhan yang terus disampaikan. Saya dan beberapa hamba Tuhan secara rutin membedah Injil Yohanes, saudara. Yohanes pasal 1, pasal 2, pasal 3. Sekarang kalau nggak salah baru pasal 6 atau 7. Saudara-saudara, jadi itu setiap hari yang kita lakukan. 3 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Tapi terus kita mendalaminya. Saya percaya keluarga kita akan memuliakan Tuhan kalau menerima Yesus sebagai juru selamat, kalau menjalin keintiman dalam doa dan mentaati firman di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara sekalian, kita akan menjadi keluarga yang sehat kalau kita sungguh mengikuti apa yang diajarkan dalam doa Bapa kami, yaitu menjadi keluarga yang diberkati. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kemudian dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tahukah saudara, waktu kita mengucapkan doa itu, ini adalah sebuah pengakuan bahwa Allah adalah sumber berkat kita. Makanya kita berkata, berikanlah kami makanan kami. Karena dia sumber berkat. Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak akan ada orang bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. 1000 tangan boleh menarik saudara ke bawah, cukup 1 tangan Yesus mengangkat kita ke atas dan memberikan kemenangan, keberhasilan bagi kita semua yang percaya. Jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127. Tapi kalau Tuhan memberkati, kita sedang tidur pun berkat itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, Allah adalah sumber berkat. Dia yang menyediakan benih, Dia yang menumbuhkan benih. Makanya kita tidak boleh sombong, tapi mengandalkan Tuhan. Ada orang bisa bangun pabrik besar, rumah besar, lalu dengan pongah dia bilang, gini-gini hasil keringat saya sendiri. Padahal kalau bukan Tuhan yang kasih kita keringat, kita nggak bisa keringetan, saudara sekalian. Semua berkat Dia. Ingatkah saudara dulu, engkau miskin, nggak punya apa-apa, untuk bayar uang kosan juga nggak ada. Pagi ini makan, siang sampai malam kita nggak tahu bisa makan atau tidak. Kita pernah mengalami masa terpuruk, engkau punya hutang, engkau malu, engkau jadi minder. Tapi kalau sekarang engkau diberkati Tuhan, diangkat oleh Tuhan, jangan pernah lupakan itu adalah anugerah Tuhan. Semua adalah kebaikannya, bukan karena hebat kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Siapa yang percaya bahwa Allah itu sumber berkat dalam hidup kita dan kita mau selalu bersyukur kepada Dia. Haleluya. Nah, Tuhan memberkati kita, tapi kita punya tanggung jawab bekerja untuk meraih berkat. Give us each day our daily bread. Berikan kepada kami roti harian kami. Tuhan memberikan benih, Tuhan menumbuhkan benih. Tapi kemudian bagian kita, benih gandum itu diolah, dimasak menjadi roti harian kami. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ini yang disebut dalam pepatah Latin ora et labora, berdoa dan bekerja. Seorang tokoh gereja bernama Agustinus bilang, berdoalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Allah. Tapi bekerjalah seperti segala-galanya bergantung kepada Anda. Tuhan sudah memberikan kemampuan, kesehatan kepada kita untuk meraih berkat melalui pekerjaan. Karena itu bekerjalah dengan rajin. Barang siapa tidak mau kerja jangan makan. Bekerja dengan keras, tapi juga bekerja dengan cerdas. Work hard, work smart. Saudara-saudara, hari-hari ini di masa yang penuh dengan persaingan, kita perlu minta kreativitas yang berasal dari Tuhan. Mengikuti perkembangan zaman. Dulu ada orang bisa hidup karena jualan piringan hitam.
Sekarang jarang sekali orang yang jualan piringan hitam, saudara-saudara. Kecuali yang senang dengan barang-barang vintage masa lalu. Lalu orang berubah menjadi jualan kaset. Sekarang siapa yang suka beli kaset? Playernya juga sudah gak ada. Ganti lagi CD. Sekarang bahkan di mobil sudah tidak ada alat untuk kita bisa mendengarkan musik lewat CD yang ada. Semua sekarang lewat digital. Jadi zaman selalu berubah. Dan kalau saudara tidak mengikuti perubahan, engkau bisa miskin. Makanya kita perlu kerja keras tapi juga kerja cerdas. Kalau saudara punya tempat usaha, punya toko, mau nggak mau cepat atau lambat saudara juga harus menambah dengan toko online. Semua bisa dilakukan secara manual, secara langsung, ada toko fisiknya. Tapi sekarang orang-orang banyak, apalagi dari luar kota kan gak pernah lewat ke toko fisik kita. Buka toko online. Caranya gimana? Tanya anak-anak muda. Sekarang banyak kok penyedia jasa untuk bisa membuka toko online. Dan harganya juga sekarang sudah murah-murah, saudara. Karena kompetisinya banyak. Saudara gunakan hal tersebut. Mulai kelola, mulai update apa yang ada. Itu adalah bagian kita. Jangan kita minta didoakan oleh hamba Tuhan, tapi kita tidak mau bekerja dengan rajin. Alkitab berkata orang yang tidak memeliharakan keluarganya, dia lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Makanya kita harus melakukan bagian kita. Tapi ingat, supaya diberkati oleh Tuhan, selain percaya bahwa Tuhan sumber berkat, selain bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, Alkitab menunjukkan satu kunci yang lain supaya kita diberkati. Yaitu hidup yang suka berbagi, suka menolong orang lain, tidak serakah. Karena sumber dari Allah. Dan kalau Allah melihat hati kita suka mengalirkan berkat, itu banyak mujizat yang tidak terpikir terjadi, saudara-saudara. Alkitab berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berikanlah saya pada hari ini makanan saya yang sebanyak-banyaknya. Itu serakah. Orang dulu kalau lagi miskin nanyanya gini, apa makan ya saya hari ini? Tapi kalau udah diberkati, makan apa ya saya hari ini? Tambah kaya. Makan di mana ya saya hari ini? Tambah kaya. Makan siapa ya saya hari ini? Nah itu serakah. Dikutuk sama Tuhan kalau begitu, saudara. Berikanlah kami, yang makan bukan cuma saya, kami. Ada orang-orang lain yang juga harus berbagi, di mana kita bagi kepada mereka. Jadi kalau saudara bisa mengembangkan pekerjaan, mempekerjakan banyak orang yang punya keluarga, bukankah engkau sudah menghidupi satu keluarga, 2 keluarga, 10 keluarga, 30 keluarga. Dengan demikian hidup saudara juga menjadi berkat bagi orang lain. Tidak menjadi benalu yang bergantung kepada orang, tapi hidup kita jadi saluran berkat. Mari kita belajar berbagi, menolong orang lain. Amsal 11 ayat 24-25 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dari sejak TK kita diajar prinsip hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab bilang ada orang hematnya luar biasa, tapi kekurangan. Ada orang yang menyebar harta, berbagi, tapi diberkati oleh Tuhan. Makanya Alkitab berkata lebih bahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara, tangan di atas selalu lebih mulia dari tangan yang ada di bawah. Mari kita belajar memberi untuk orang lain. Dan prinsip memberi seperti 5 roti dan 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 orang. Apakah ketika Yesus terima 5 roti dan 2 ikan lalu mendoakannya, roti kecil berubah jadi roti bantal yang besar? 2 ikan teri berubah jadi 2 ikan paus sehingga 5.000 orang bisa makan? Tidak. Setelah didoakan rotinya tetap kecil, setelah didoakan ikannya tetap kecil.
Kapan mujizatnya terjadi? Waktu dibagi-bagi. Karena waktu dibagi, rotinya tidak pernah habis, ikannya tidak pernah habis. Dan mengenyangkan 5.000 orang. Sisanya 12 bako. Kenapa ada sisa? Karena yang makan 5.000 laki-laki. Kalau yang makan 5.000 perempuan, pasti tidak ada sisa. Bawa ke kantong kresek, bawa pulang ke rumah masing-masing. Saudara-saudara, mari kita belajar berbagi. Saya ingat pada masa pandemi yang merajalela kemarin, banyak gembala sidang GBI meninggal dunia. Dan saya sebagai ketua umum tentu merasa prihatin dengan hal semacam itu. Dan saya kemudian juga mendengar ada beberapa hamba Tuhan untuk ngubur aja gak ada duit, saudara sekalian. Aduh, ini menjadi beban di dalam hati. GBI itu gereja bukan sentralisasi, yang semua uangnya masuk ke sinode lalu sinode yang bayarin pendeta-pendetanya. Sifatnya otonom, desentralisasi. Tapi mendengar hal itu, saya berpikir setidaknya semua gembala yang melayani di cover dengan asuransi jiwa. Jadi kalau mereka meninggal, mungkin bisa dapat uang sekian puluh juta untuk upacara penguburan, untuk juga keluarganya yang kekurangan supaya masih bisa melanjutkan kehidupan pada masa-masa sulit. Saudara, waktu krisis itu keuangan sinode juga turun kira-kira 65%. Dan kita nggak ada dana. Kita rapatnya tambah lama tapi masalahnya duitnya nggak ada. Akhirnya saya bilang, udahlah dihitung aja semuanya berapa gembala yang perlu kita support, nanti saya yang bayar, saya bilang. Dan saya belum tahu jumlahnya berapa biayanya. Ternyata jumlahnya besar, saudara. Waduh, ini udah janji nih sama hamba Tuhan nih, gimana nih caranya? Saya doa sama Tuhan, Tuhan mampukan saya karena saya janji saya harus tepati. Dan ketika mau dibayar, saya diteleponkan oleh agennya, Pak ini pakai nama siapa, untuk siapa yang bayar? Saya bilang ini untuk namanya pendeta-pendeta secara pribadi-pribadi untuk di cover, tagihnya ke Sinode GBI tapi saya yang bayar. Saya pribadi yang akan bayar. Besoknya dia bilang, oh kalau gitu saya punya komisi 15%. Saya nggak ambil, jadi Pak Rubin bayarnya potong 15% ya. Wah saya bilang puji Tuhan ini. Komisinya tidak diambil, walaupun itu adalah jatah agent tentunya saudara. Tapi dia berikan karena ini untuk hamba-hamba Tuhan. 2 hari kemudian telepon lagi. Saya cerita sama suami saya katanya. Suami saya bilang, waduh jangan biarkan Pak Rubin bayar sendirian. Kamu kasih 15%, saya tutup 35% lagi. Jadi 50% saudara yang mereka tutup. Jadi Pak Rubin bayar 50% saja. Yehova Jireh, Allah menyediakan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mau tahu caranya bayar asuransi hanya 50%? Pernah yang bayar asuransi 50% kan gak pernah saudara sekalian. Saya percaya bagi Tuhan semuanya bisa. Ketika hati kita mau berbagi kepada orang-orang lain. Dari sejak saya menjadi ketua sinode 4 tahun yang lalu, saya tidak ambil gajinya saudara. Bukan karena saya nggak butuh uang, tapi saya bilang masukkan sebuah account, dan saya bilang kepada bendahara umum, kalau saya lihat ada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pembangunan gereja atau apa, saya akan kasih tahu kepada siapa uang itu harus disalurkan. Dan sampai hari ini Tuhan tetap memelihara saya. Saya sehat, diberkati Tuhan. Bukan karena kita kaya raya secara jasmania, materi. Tapi Bapa Surgawi selalu pelihara kalau kita belajar memberkati orang lain. Gereja kita sedang membangun hari-hari ini. Dan besar sekali dana yang ada. Tiap bulan 3,5 miliar saudara. Ya. Dan itu beban yang berat. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara. Kalau lihat beberapa bulan ke depan kita udah gak ada duit nih. Tapi ya kalau lihat kiri kanan ya memang seperti Petrus jatuh ke dalam laut. Tapi kalau kita lihat ke atas, ada Bapa Surgawi yang akan mencukupkan segala keperluan kita. Saudara support,
bagianmu melakukan. Walaupun engkau bukan orang kaya raya, bukan konglomerat. Tuhan, saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Taruh di tangan Tuhan, Tuhan akan melipat gandakannya. Engkau tidak akan miskin, engkau akan lihat mujizat Allah terjadi. Saya mengalami, saya ingin membagikan ini supaya saudara mengalami secara pribadi. Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang memuliakan Tuhan karena percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang diberkati Tuhan karena percaya Dia Bapa sumber berkat. Kita melakukan bagian kita dengan rajin bekerja. Kita juga ingin menolong orang-orang lain yang ada. Yang ketiga, keluarga yang sehat adalah keluarga yang penuh kasih dan pengampunan. Ayat yang berikutnya berkata, ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Keluarga yang Tuhan inginkan tidak menyimpan dendam kepahitan, tapi belajar mengampuni. Efesus 4, ayat 31, 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian juga segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau ada anggota keluarga kita yang salah, jangan terus diungkit-ungkit masa lalu. Lupakan kesalahan masa lalu. Saya mau tanya, siapa yang paling ahli mengungkit-ungkit, mengingatkan kita akan masa lalu? Setan. Yesus tidak peduli dengan masa lalumu. Karena Yesus melihat apa sih kamu hari ini dan melihat masa depan yang indah yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau kita selalu melihat ke belakang masa lalu yang kelam, kesalahan pasangan kita, kesalahan orang tua, kesalahan anak, hidup kita penuh dengan merana. Tetapi kalau kita melihat rencana Allah yang besar dalam hidup kita di masa depan, hidup kita akan penuh dengan pengharapan. Jadilah orang yang mengampuni kesalahan, terutama dalam keluarga kita. Mungkin ada suami yang pernah selingkuh dan istri sangat sakit hati, tapi minta pertolongan Tuhan untuk engkau bisa mengampuni orang yang bersalah. Begitu juga sebaliknya. Dan belajarlah menggunakan kata-kata yang penuh kasih, bukan kata-kata kasar, kata-kata yang menyengat. Hati-hati orang Kristen kalau lagi marah, bahasa kebun binatang sudah jangan keluar dari mulut kita. Dasar tolol, dasar bego, tidak boleh muncul dalam mulut kita. Kita harus mengontrol perkataan kita. Jangan sampai setelah semuanya lewat kita menyesal. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara belajar mengizinkan Roh Kudus mengobati luka hati kita, sehingga kita menjadi better, not bitter. Saya menulis buku terbaru, baru terbit beberapa hari yang lalu, lebih pahit atau lebih baik? Bitter or better? Dan ini bicara tentang bagaimana kita pulih dari luka batin, mengatasi stres dalam kehidupan, punya jiwa yang terbuka untuk memaafkan orang lain, punya gambar diri yang sehat, punya kehidupan yang berbuah karena kita menjaga sikap hati. Saudara yang ingin mendapatkan bisa dapat di toko buku. Saudara makan bakso sekali kenyang, tapi setelah itu lapar lagi. Ini baca buku rohani, dapat berkat rohani luar biasa. Dan hadiahkan kepada anggota keluargamu, kepada temanmu yang luka hati, yang pahit, yang lagi dendam dan sebagainya. Karena buku ini mengarahkan orang untuk jadi better, not bitter. Saudara-saudara, mari kita belajar menjadi keluarga yang penuh kasih dan pengampunan. Kembangkan juga cinta kasih dan kemesraan dalam keluarga. Seorang pemuda melihat ada kakek nenek lagi makan di sebuah rumah makan cepat saji. Mereka cuma pesan satu, saudara-saudara, ya, satu porsi. Dan kemudian diperhatikan bahwa si kakek diem aja nggak makan, nenek yang makan. Jadi pemuda ini pikir mungkin orang tua ini kurang uang barangkali. Lalu dia bilang, kakek maaf ya, saya lihat kakek nggak makan sedangkan nenek makan.
Apa saya belikan satu porsi lagi buat kakek, biar saya yang bayar? Oh tidak usah anak muda, kita makannya sedikit sekarang. Ini satu porsi cukup untuk berdua. Kalau gitu kenapa cuma nenek yang makan, kakek cuma liatin dari tadi. Gantian anak muda, gigi palsu cuma satu, lagi dipakai sama nenek. Nanti setelahnya kakek akan pakai katanya. Saudara, aduh mesra sekali ya, bisa sabar. Nah mari kita kembangkan kemesraan dalam keluarga. Saudara pernah dengar satu kali ada sebuah gereja mengadakan retreat untuk pasangan suami istri. Ada 50 couple sekali ikut retreat di tempat yang dingin, sejuk. Tapi mereka semua terpesona kepada sepasang suami istri yang umurnya itu sudah 70 tahun lebih. Udah paling tua lah, peserta paling tua. Tapi mesranya luar biasa, apalagi si kakek. Nyebut nenek itu gak pernah nyebut nama. Nyebutnya, ayo sayangku, manisku kamu mau makan? Cintaku, mari kita mengikuti sesi yang berlangsung. Manisku, cintaku, sayangku, darling, my love, Scott, macam-macam lah. Lalu satu kali ketika si nenek lagi ke toilet, beberapa pasangan muda tanya, kakek, apa rahasianya bisa mesra sampai masa tua? Manggil pasangan sayangku, manisku. Si kakek bilang, denger nih ya, kakek udah tua, kakek udah mulai pikun. Jadi kakek sudah lupa siapa nama nenek. Dan kalau nenek tahu, waduh bisa bahaya. Karena itu tiap kali mau ngomong namanya, kakek ganti dengan sayangku, manisku, cintaku. Saya pikir sebuah kemesraan, ternyata sebuah gejala kepikunan, saudara-saudara. Saya harap tidak ada di antara saudara yang demikian. Tapi memang kita benar-benar mengucapkan kata-kata yang baik, yang manis. Sehingga membangun rasa cinta dalam keluarga kita. Jadilah keluarga yang penuh kasih pengampunan. Yang keempat, yang terakhir adalah jadilah keluarga yang berkemenangan. Ayat 11, ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu bicara tentang keluarga yang menang atas semua godaan yang ada. Saudara, iblis selalu mencoba untuk menjatuhkan kita dengan cara membangkitkan keinginan daging, hawa nafsu di dalam hidup kita. Mari kita berdoa, minta dibungkus oleh darah Yesus supaya kita tidak menyimpang dari godaan harta, tahta, seksualita. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus memberikan kemenangan. Bahkan kalau kita pernah jatuh di dalam dosa, minta Tuhan mengampuni dosa kita. Dan kita bertekad dengan pimpinan Roh Kudus akan berjalan dalam hidup yang benar di masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga iblis tidak bisa menang atas kita. Kita berkemenangan dalam segala perkara. Saudara, kadang-kadang di dalam keluarga banyak konflik bisa terjadi. Dan siapa yang paling senang? Setan. Setan paling senang tinggal dalam keluarga yang suka berantem. Tapi malaikat paling senang tinggal dalam keluarga rukun. Karena kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Kalau saudara hari ini berdoa kepada Tuhan, tapi masih ada clash dengan pasanganmu, bereskan dulu. Supaya doamu, kata firman, jangan terhalang. Sebab kalau saudara masih konflik, doa gak nyampe ke sorga, saudara. Doa gak dikabulkan oleh Bapa. Tapi kalau kita rukun, berkat itu akan mengalir. Saya percaya pelayanan itu pertama-tama bukan dimulai di gereja, tapi dimulai dalam keluarga. Kalau keluarga ribut terus, jangan pelayanan. Nanti saudara transfer, saudara ekspor itu kegagalan dalam keluarga menjadi kegagalan di dalam gereja. Tapi bereskan masalah-masalah yang ada, sehingga keharmonisan, damai, sukacita yang kita alami, itu kita bisa bawa dalam relasi dengan saudara seiman satu dengan yang lain. Banyak masalah terjadi karena kita terlalu sibuk. Ayo kita buat waktu bersama untuk keluarga. Makan bersama bareng-bareng dengan keluarga, itu sesuatu yang bagus. Kalau sudah punya anak, 3 anak, 4 anak, ajak sekali waktu pergi ke rumah makan. Enggak harus makanan yang mewah, karena kebersamaan itu adalah sebuah kemewahan. Dan kalau saudara suami istri 4 anak jadi 6 orang,
pesen 7 piring. Piring ke-7 buat apa? Naruh handphone masing-masing. Dengan syarat, siapa yang pertama kali angkat handphone, dia yang bayar, saudara-saudara. Saya rasa ini akan cukup ampuh untuk membuat keluarga bisa ngobrol satu dengan yang lain, hati ke hati. Agendakan, saudara-saudara, hari ulang tahun suami, istri, anniversary, hari ulang tahun anak, menantu, cucu. Dan kita upayakan sedapat mungkin supaya kita hadir dalam sebuah keluarga. Saya biasanya kalau ulang tahun atau papa atau mama atau keluarga yang lain berusaha untuk ada di tempat, setidaknya untuk makan bersama, berdoa bersama, itu yang paling penting. Ada waktunya, kadang-kadang karena ada hal yang sulit dihindarkan, pada harinya tidak bisa hadir, saudara. Saya ulang tahun hari Rabu lalu, tanggal 14. Saya masih dalam perjalanan dari Sumba ke Bali, saudara. Karena tugas pelayanan yang ada. Di Bali saya sampai pagi, istri saya menunggu di sana, jadi kita rayakan di Bali, saudara, baru besoknya pulang. Dan waktu pulang, anak-anak datang ke rumah, tapi nggak lengkap karena ada menantu saya yang masih pelayanan di Mesir. Generosity Pet, saudara, dan baru pulang. Lalu kita udah rencanakan, besok siang kita pergi ke satu tempat, makan sama-sama. Jadi besok siang tolong jangan ada yang minta pelayanan ya saudara. Jadi kita mau sama-sama bareng dengan keluarga, anak, menantu, cucu. Karena itu adalah sesuatu yang harus kita agendakan untuk mengatasi kesibukan yang ada. Kalau ada masalah-masalah dalam keuangan, saya harap saudara bisa menang. Hidup hemat, merasa cukup dengan berkat Tuhan, gak panasan lihat orang lain. Tidak royal membeli barang konsumtif. Kalau ada utang, bayar, cicil. Jangan bikin malu nama Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa melunasinya oleh anugerah Tuhan. Kalau ada masalah karena karakter, mau menang sendiri, belajar mengalah. Jadilah orang yang bukan suka bertanding, tapi bersanding. Jangan suka duel sama pasangan kita, tapi duet. Siapa yang suka duel? Roba sekarang, nyanyi lagu rohani, duet. Itu jauh lebih bagus. Bukan cekcok, tapi cocok. Kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada kalau kita ngerti firman. Yang ngerti firman ngalah duluan. Karena ngalah itu bukan berarti kalah. Ngalah itu berarti mengizinkan Tuhan menjadi hakim atas kita. Mengizinkan Tuhan merubah kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita ingin sungguh-sungguh menjadi keluarga yang sehat, berbahagia, harmonis, diberkati Tuhan, maka 4 syarat ini yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami harus kita ikuti. Pertama, jadilah keluarga yang memuliakan Tuhan. Jadikan Yesus juru selamat. Jalin keintiman dengan Bapa dalam doa dan pembacaan firman. Jadilah keluarga yang diberkati. Percaya dia sumbernya. Bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas. Berbagi berkat kepada orang lain. Jadilah keluarga yang penuh kasih dan pengampunan. Jangan suka mendendam, kata-kata kasar. Tapi penuh kasih, kemesraan dalam keluarga. Jadilah keluarga yang penuh dengan kemenangan atas godaan-godaan iblis. Dan atasi semua masalah-masalah yang ada dengan pertolongan Tuhan. Saya percaya darah Yesus memberikan kita kemenangan. Ketaatan akan firman membuat kita berjalan di jalan yang lurus. Dan jika demikian, kita akan mengalami keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Siapa yang hari ini berkata, Tuhan, aku rindu keluargaku jadi berkat, keluargaku dipulihkan, keluargaku menjadi sehat, keluargaku memuliakan Tuhan. Siapa yang rindu Tuhan melawat keluarga kita masing-masing. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan.